ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita terkait dengan pelajaran nahwu di mana kita masih menggunakan kitab Silsilah Ta'limil Lugha Al-Arabiyyah jilid yang pertama. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di mana pelajaran kita sudah sampai di bab ke atau pelajaran yang kelima ya, Dars Al-Khamis. Terletak pada halaman 58. Di sini disebutkan judulnya Al-Azharu. Al-Azharu mungkin sudah semuanya udah tahu ya. Al-Azhar artinya beberapa bunga atau bentuk jamak. Bentuk jamak dari Zahratun. Al-Azhar. Kemudian Al-Kalimatu Al-Jadidah, kosakata baru. Yang pertama Badi'un. Badi'un artinya sama seperti Jamilun. Indah gitu ya. Indah, menarik, dan yang semisalnya. Badi'un sama seperti Jamilun. Ini untuk mudzakarnya, sementara untuk muannasnya badi'atun. Badi'un untuk laki-laki, badi'atun untuk perempuan. Kemudian selanjutnya ahmaru. Ini ahmaru ya, bukan ahmaro. Ahmaru. Ahmaru artinya berwarna merah. Ini untuk sifat. Badi'un juga untuk sifat. Ahmaru ini juga untuk sifat. Kemudian asfaru, ini juga dhammah. Asfaru artinya berwarna kuning. Kemudian atirotun. Atirotun artinya wangi. Ini untuk sifat juga. Atirotun artinya wangi. Harum atau wangi sama saja. Atirotun ini untuk muannas. Sementara kalau mudzakkar tinggal dihilangkan saja tak marbutohnya. Menjadi atirun gitu ya. Atirotun atau atirun. Kemudian selanjutnya fawaidu. Fawaidu ini jamak, mufradnya faidatun. Faidatun. Sama seperti bahasa kita artinya faidah atau manfaat. Faidatun fawaidu. Kemudian selanjutnya al-itru. Al-itru artinya parfum atau minyak wangi. Al-itru artinya parfum atau minyak wangi. Sama seperti yang ada di gambar itu ya. Itu kan ada botol. Botol parfum atau minyak wangi. Dan memang agak mirip. Jadi perlu diperhatikan antara al-itru dengan atirotun tadi. Bentuknya agak mirip, hanya beda harokat saja. Kalau al-itru ini zatnya, yaitu minyak wangi atau parfumnya. Sementara kalau atirotun tadi itu baunya, aromanya. Aromanya wangi atau harum. Kemudian selanjutnya as-simaru. As-simaru ini jamak dari as-samaru atau samarotun, buah-buahan. Kemudian yang terakhir manzorun. Manzorun artinya pemandangan. Kemudian kita ambil nasnya atau teksnya. Kita buka halaman berikutnya, itu halaman 59. Disebutkan di sini khalaqallahul asjara.
Allah telah menciptakan pohon-pohon. Wa khalaqa fil asjari, dan Allah juga, atau dia maksudnya Allah, dan dia telah menciptakan fil asjari, dalam pohon tersebut, al-awraqah, dedaunan, wal azharo, dan juga bunga-bunga. Jadi di dalam pohon tersebut terdapat dedaunan dan juga bunga-bunga. Kemudian wal azharu, dan bunga-bunga tersebut kathiratul anwa'i. Kathirah banyak, al-anwa'i artinya bervariasi. Jadi sangat-sangat bervariasi, bermacam-macam gitu ya. Wal azharu kathiratul anwa'i, dan bunga-bunga itu bervariasi. Wa alwanuha, dan warna-warnanya, maksudnya warna-warna bunga tersebut, mukhtalifatun, berbeda-beda. Faminha, maka di antara warna-warnanya, di sini kembali ke alwan tadi, maka di antara warna-warna bunga tersebut, apa itu? Al-ahmaru, ada yang merah. Wa minha, dan di antara warna-warnanya juga al-asfaru, ada yang warna kuning. Wa minha, dan di antara warna-warnanya juga al-abyadu, berwarna putih. Ini untuk warna-warnanya, ada merah, kuning, dan juga putih. Kemudian warawa ihuha, ini salah harokat, ihuha ya, bukan ihuhu, tapi ihuha. Warawa ihuha, dan baunya atau aromanya, aroma dari bunga tersebut, atirotun, wangi. Aromanya wangi atau baunya wangi. Wa ashkaluha, dan bentuk-bentuknya, bentuk dari bunga tersebut, badi'atun, cantik atau indah. Jadi paragraf pertama tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan warnanya, warna dari bunga, kemudian baunya atau aromanya, dan juga bentuknya. Kemudian paragraf yang kedua, fawaidul azhari kathiratun. Manfaat atau faidah dari bunga-bunga tersebut kathiratun, banyak sekali. Faminha, maka di antara faidahnya, takhrujus simaru, buah-buahan itu akan keluar. Takhrujus simar, buah-buahan keluar. Maksudnya buah-buahan di sini keluar dari bunga-bunga tersebut. Jadi ada beberapa buah itu memang diawali dari bunga, berbunga kemudian berbuah. Kemudian waminha, dan di antara faidah bunga tersebut, yusna'us syarabu, minuman itu dibuat. Yang pertama, buah-buahan itu tumbuh atau keluar dari bunga. Kemudian juga dari bunga itu juga bisa dibuat minuman, yusna'us syarab. Wa minha, dan di antara faidahnya, yu'khadul itru, parfum atau minyak wangi itu diambil dari bunga tadi. Waddawa'u, begitu pula dengan obat. Jadi ada obat yang racikannya itu memang terbuat dari bunga. Ada parfum
dan juga ada yang dibuat untuk obat, untuk menyembuhkan. Kemudian paragraf yang terakhir, setelah kita mengetahui warnanya, kemudian aromanya, bentuknya, dan juga faedah-faedahnya, maka paragraf yang terakhir disebutkan di sini, nahnu, kita, manusia maksudnya, nuhibbul azhar, kita cinta atau suka pada bunga. Kenapa? Lianna manzoroha, karena pemandangannya, pemandangan bunga itu al-badi'ah, indah. Warwaihaha, dan begitu pula dengan aromanya atau baunya al-atirota, wangi. Wa ashkalaha, dan begitu pula dengan bentuk-bentuknya al-jamilata, indah atau menarik. Kemudian tudkhilu 'alal qulubi as-surura, memasukkan, jadi bunga-bunga tadi itu tudkhil, memasukkan 'alal qulubi, ke dalam hati as-surura, kesenangan atau kebahagiaan. Jadi dengan melihat bunga itu bisa membuat hati manusia itu senang atau bahagia. Ini berkaitan dengan al-azharu. Kemudian kita lanjutkan ke ini pertanyaannya, as'ilatul isti'abi. Sebelum kita masuk ke kaidah, kita jawab dulu as'ilatul isti'abi. Tafadholi, yang pertama Bu Sari. Nah, Ustaz, bismillah. As'ilatul isti'abi. Awalan, hal ra'aital azharo, aina ra'aitaha? Oh, jawabannya, ra'aitu al azharo. Oh, aku melihat bunga itu dari kalau dari itu min min an min anwa'u wa min warawa ihuha wa min wa ashkaluha, gitu Ustaz. Wa Maksudnya askaliha itu kan apa yang kamu lihat dari bunga, ya Ustaz. nah ini Aku kurang tepat untuk terjemahannya. loh, Kalau apa yang kamu lihat itu bukan hal, tapi Naam ya. madza ra'aita gitu ya. oh, Apa yang kamu lihat. Kalau hal ini artinya apakah gitu. Jadi jawabannya oh, hanya dua kemungkinan, na'am atau la. oh iya sih, apakah kamu melihat bunga-bunga gitu ya Ustaz? Iya, betul. Oh, baik, Ustaz, iya Ustaz. Apakah kamu lihat bunga? Sekarang nggak lihat Ustaz. La gitu Ustaz. Atau naam Ya, gitu Ustaz. Naam na'am. ro'aitu gitu. Naam ro'aitu. Ra'aituha. Ro'aituha. Hmm, Kemudian aina ro'aitaha, di mana kamu melihatnya? hmm. Ro'aitaha fi hadikoti. Ra'aituha fil hadik. Ro'aituha fi hadikoti. Oh iya ro'aitu. Fa'il. Fa'il. Ya, Fa'il fa'il. marfu ya Ustaz. Iya lupa Ustaz. Aina ra'aitaha, ra'aituha fil Ro'aituha hadiqah. fil hadikoti. Ya, sahih. Sudah benar ya. Jadi hal di sini apakah gitu ya. Kalau apa itu nanti maza. Maza ro'aita. Misalkan apa yang kamu lihat. Step selanjutnya setelah Bu Sari, Mbak Aisyah. Fadholi. Oh, hal itu maksudnya gitu ya Ustadz, bukan bagaimana gitu ya Ustadz. Bukan, kalau bagaimana nanti kaifa. Oh, kaifa. Oh, hal apakah? Oh, ya.
Ana Ustadz ya. Iya. Ma launul azhari. Mm-mm. Launul azhari. Baunya ya Ustadz ini. Bagaimana? Laun Laun apa? ini warna. Oh, warna. Apa warna bunga? Apa warna bunga-bunga gitu ya Ustadz? Iya, Menyesuaikan Sohi. menyesuaikan yang di tadi Ustadz. Boleh sesuai nas atau juga di luar nas boleh. Hmm. Sesuai nas saja ya Ustadz. Iya, betul deh. Uh, Launuha gitu Ustadz. Launuha. Ahmaru. Benar Iya, Ustadz. Ahmaru. launuha ahmaru, Asfaru. asfaru, Albaidu. abiyadu. Oh, biadu. Biadu. Ya, Al ada A-nya. Yadu, Abiyadu. yadu, bi putih. biyadu. Abe yadu. Abeyadu. Abeyadu. Abiyadu. Ada Oh, hamzahnya. Abiyadu. abeyadu. Taib. Jadi ada ahmar, kemudian asfar, kemudian yang terakhir abiyadu. Taib Abeyadu. sohi. Taib ba'daha setelah Mbak Aisyah, Bu Puji, fadholi. Tarisan. Hmm. Maaf Pak Idul Azhar. Azhari. Oh, Azhar. Pak Idul Azhar kasih rotun. Langsung dibaca aja Ya, Ustaz ya. Faminha disebutkan faedah. takrujul Mm-mm. takrujul samaru waminha Sinar. is Mm-mm. is isbiu aja. Yusna'u sarabu Nah, waminha yukhodul itra wadawa'u. iya, minha yu'khadul itru wad dawa'u. Sohi. Taib kemudian yang terakhir, ba'daha setelah Bu Puji, Bu Sukmawati. Ustaz, hal tuhibbul azhara limadha? Apakah kamu menyukai bunga? Kenapa? Naam uhibbul azhara lianna askalahal jamilata tudakhilu alal qulubis surur. Boleh gak Ustaz? Ya, boleh. Lianna askalaha Askalahal jamilata jamilata tudakhilu alal tudkhilu. qulubis surur. Ya, sohi. Taib. Sudah selesai semua berkaitan dengan soal dan jawabannya. Kemudian kita lanjut ke kaidahnya, pembahasan nahwunya. Ustadz Tapi Afan, kalau pada ya, mau nanya boleh Ustadz? ya, tafadholi. Oh, yang tadi tuh badi'un itu sama kayak jamilun gitu Ustadz. Bisa dipakai di mana aja atau tertentu Ustadz? Boleh sama-sama. Artinya sama. Badi dengan jamil sama. Oh, jadi dipakai dimanapun sama. Mau apa aja bisa. Iya, sama. Oh, Penggunaannya sama. ada Ustadz. Sinonim ya. Badi dengan jamil itu sinonim. Ya Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Wah, iya. Tep, kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang al-kalimatu ya. Atau dalam bahasa kita kata. Dan kata itu pun ada beberapa macam. Ada 3, ada isim, fiil, dan huruf. Nah, setelah kita membahas tentang kata secara umum maupun secara khusus, secara detail juga, maka pada pembahasan kali ini kita masuk ke al-jumlah atau dalam bahasa kita kalimat. Dan sebagaimana kita ketahui, kalimat itu kan tersusun dari beberapa kata. Sehingga al-jumlah di sini pasti menyinggung pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke al-qaidah, kaidahnya. Kita buka halaman 61.
halaman 61. Baik. Disebutkan di sini al-qa'idatu. Al-jumlatu naw'ani. Kalimat, tentu kalimat di sini maksudnya kalimat dalam bahasa Arab. Naw'ani. Ada dua macam. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Disebut dengan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Wahia, yaitu al-jumlatu al-mabdu'atu. Yaitu jumlah atau kalimat al-mabdu'atu yang diawali bismin dengan isim. Nah, ini isim ya, harus kita ingat-ingat lagi. Isim ini bagian dari kata. Bagian dari al-kalimatu. Jadi jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Mithlu, contohnya, al-azharu kathiratul anwa'i. Ini satu kalimat. Al-azharu kathiratul anwa'i. Bunga-bunga itu banyak macamnya atau banyak macamnya, bervariasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan kalimat ini, al-azharu kathiratul anwa', maka kalimat ini diawali dengan kata al-azharu. Al-azharu di sini kan bagian terdepan. Nah, al-azharu ini sebagaimana kita ketahui itu masuk ke dalam kategori isim. Maksud dari isim di sini artinya bukan huruf dan juga bukan fiil. Al-azhar di sini dia isim, bukan fiil dan bukan huruf. Nah, ketika suatu kalimat ini diawali dengan isim, maka kalimat ini disebut dengan jumlah ismiyah. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh kalimat yang kedua. Misalkan, alwanuha mukhtalifatun. Ada contoh kalimat yang berbunyi, alwanuha mukhtalifatun. Kita perhatikan kalimat ini. Kalimat ini diawali dengan lafadz alwanu. Di sini ya. Alwanu. Nah, sebagaimana kita ketahui, alwanu di sini itu masuk ke dalam kategori isim. Dia bukan fiil dan juga bukan huruf. Nah, sehingga ketika kalimat ini diawali dengan isim atau diawali oleh isim, maka kalimat ini pun disebut dengan jumlah ismiyah. Wahakadha, dan yang semisalnya. Ini jenis yang pertama, jenis kalimat yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis kalimat yang kedua, jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Wahia, yaitu al-jumlatu, kalimat al-mabdu'atu, yang diawali bifi'lin. Diawali oleh fi'il. Mislu, contohnya, khalaqallahul asjaro. Ini contoh kalimat yang pertama. Khalaqallahul asjaro. Kalau kita perhatikan kalimat ini, itu kan diawali oleh lafadz khalaqah. Khalaqallahul asjaro, ini kan khalaqah itu terletak di awal kalimat. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, khalaqah di sini itu masuk ke dalam kategori fiil, bukan isim dan juga bukan huruf. Maka kalimat yang diawali dengan atau oleh fiil ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Begitu pula dengan contoh berikutnya, nuhibbu al-azharo. Nuhibbu al-azharo, kalimat ini diawali oleh lafadz nuhibbu. Nuhibbu di sini kita ketahui bahwa nuhibbu itu masuk ke dalam kategori fiil. Sehingga kalimat ini pun dikategorikan sebagai kalimat atau jumlah fi'liyah karena diawali oleh fiil. Wahakadha, dan yang sepertinya atau yang semisalnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau al-kalimatu, kata yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu ada 3 macam. Ada isim, ada fiil, dan huruf.
Beda halnya dengan al-jumlah atau kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan tidak ada jumlah harfiah gitu ya, jumlah yang diawali oleh huruf. Itu selama-lamanya tidak ada di dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu pasti antara di jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dan tidak ada yang disebut dengan jumlah harfiah, kalimat yang diawali oleh huruf itu tidak ada selama-lamanya dalam bahasa Arab. Kalaupun ada, itu nanti pasti apa ya, bahasa kita itu takwil, ada takwilnya. Seperti contohnya misalkan fil fasli qolamun gitu ya. Fil fasli qolamun. Di dalam kelas itu ada pena. Fil fasli qolamun. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini, itu kan diawali oleh fi ya, oleh lafadz fi. Nah, sementara kita tahu fi itu kan masuk ke dalam kategori huruf. Nah, ini kemudian masuk ke dalam kategori mana nih, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Sementara jumlah harfiah dalam bahasa Arab itu kan nggak ada. Nah, ini perlu ditakwil. Karena pada dasarnya kalimat fil fasli qolamun itu merupakan kalimat dari al-qolamu fil fasli, hanya dibalik itu saja. Yang awalnya fil fasli qolamun itu asalnya al-qolamu fil fasli. Sehingga kita katakan kalimat fil fasli qolamun ini masuk ke dalam kategori jumlah ismiyah. Jadi kesimpulannya perlu kita ketahui bahwasanya jumlah dalam bahasa Arab itu hanya ada dua, dan ini bersifat mutlak selama-lamanya. Entah itu ismiyah atau fi'liyah, dan selama-lamanya nggak ada yang disebut dengan jumlah harfiyah, kalimat yang didahului oleh huruf gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk kaidahnya. Sebelum kita masuk ke tadribat, ada yang ditanyakan? Fadhol. Ya, afwan Ustadz. Hmm. Kalau untuk kayak baca Quran itu kaifa Ustadz? Kadang kan Iya, kita misalnya nggak kuat nafasnya ya Ustadz, terus mau mengawali lagi itu kadang dari ala, dari fi, itu berarti kayak gimana? Nggak boleh Ustadz atau bagaimana Ustadz? Afwan. boleh, asalkan tidak merusak makna. Hmm. Jadi boleh asalkan tidak merusak makna. Dalam baca Al-Quran ya, khususnya dalam baca Al-Quran, itu boleh diawali dari fi atau ala misalkan. Asalkan tidak merusak makna. Oh, gitu, Ustadz. Boleh selama tidak merusak makna. Baik. Iya, seperti apa ya contohnya kalau misalkan dalam surat Al-Baqarah itu ya. Eh, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah gitu ya. Kemudian kita ulang dari wa ala absarihim gishawah. Itu nggak masalah karena di situ kan memang sebenarnya jumlah ismi ya, cuman ditakwil ala absarihim gishawatun. Itu asalnya al gishawatu ala absarihim. Cuman dibalik gitu saja. Makanya dalam bahasa Arab nanti kalau kita membahas mubtada khobar itu ada istilahnya mubtada muakhor dan juga khobar muqaddam. Hmm. Jadi mubtada'nya diakhirkan, Ya, khobarnya. mubtada di akhirnya, khobarnya didahulukan. Hmm. Oh gitu Karena Ustaz. kan hukum asal, Nggak selamanya hukum, harus mubtada baru khobar ya. ya hukum asalnya begitu, mubtada khobar. Kemudian nanti ada beberapa kondisi di mana mubtada itu berada di akhir, di balik gitu ya. Dan itu nanti ada syarat-syaratnya. Kapan mubtada itu
boleh atau wajib. Wajib diakhirkan, nanti itu ada syarat-syaratnya. Baik, ada lagi? Iya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, wa iyyakum. Jadi meskipun kita membaca Al-Quran atau bahasa Arab gitu ya, intinya bahasa Arab, kemudian kita mengawali dari huruf, nah perlu kita ketahui itu pasti tidak akan mungkin disebut dengan jumlah harfiah gitu ya. Jumlah yang didahului oleh huruf misalkan. Meskipun prakteknya, secara praktek memang kalimat tersebut didahului oleh huruf, tetapi secara teori itu asalnya bukan didahului oleh huruf. Sehingga tidak bisa kita katakan jumlah harfiah, tapi nanti jumlah ismiyah gitu. Karena nanti ini berkaitan dengan mubtada muakhir dan khobar muqaddam. Ini yang berkaitan dengan jumlah. Jadi jumlah dalam bahasa Arab itu mau diotak-atik seperti apapun, pasti tidak akan mungkin keluar dari dua ini. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan saya tekankan lagi, saya ulangi lagi bahwasanya tidak ada dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan jumlah harfiah. Ya. Jumlah harfiah. Meskipun prakteknya nanti memang ada jumlah yang diawali oleh huruf, tapi bukan disebut atau dinamakan dengan jumlah harfiah. Kemudian kita lanjutkan ke tadribat. Tadi terakhir Bu Sukma ya, berarti Busri Musniati, Fadoli Busri. Bu Sri, Busri masih safar. Mustami'ah mungkin ya. Kalau begitu kita skip dulu. Langsung ke Bu Sari, Fadoli Bu Sari. nah Ustaz. Tadribat. Awalan ayinil jumalal ismiyata wal jumalal fi'liyah. Watskurisma Watskurisma bab. Oh, ini suruh dan Sababa. oh, kurisma bab. Ini suruh mengidentifikasi atau menentukan mana yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian sebutkan alasannya. Sahih Ustaz? Ya, betul. Bada'a ini ya Ustaz. Bada'a Abdul Latifil Asuma As-Sauma. Asauma. Abdul Latif mulai berpuasa. Oh, ini jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il bada'a. Iya, sahih. Nomor satu ini jumlah fi'liyah, alasannya karena diawali oleh fi'il ya. Baik, Mbak Daha, setelah Bu Sari, Mbak Aisyah masih izin, Bu Puji, Fadoli. Tanya Ustaz. Naam, Fania. Muhammadur Rasulullah ismiyah Ustaz. Ismiyah, alasannya, Bu Puji? Nama ya Muhammad. Ya, isim. Didahului oleh isim. Isim. Sahih, betul. Baik, selanjutnya, setelah Bu Puji, Bu Sukma. Bu Sukma, Maujudah.
Iya, Ustaz. Susah mencetnya. Nomor 3 ya Ustaz. Naam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam ada ini jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dahului dengan isim. Sebabnya Didahului dengan isim. ya didahului dengan isim. Baik, betul. Selanjutnya Bu Sri barangkali sudah siap. Bu Sri Musniati. Atau masih mustami'ah ya? Masih safar mungkin. Baik, langsung ke Bu Sari, Fadul Ibu Sari. Syariba Khalidun. Jumlatul fi'liyah. Ya, jumlah Tidak. fi'liyah. Ya. Baik, selanjutnya Mbak Isya masih izin, Bu Puji. Kamisan ya Ustaz. Istiqbala Musolli. musallil kiblata. Mm-mm. Fi'liyah Ustaz. Fi'liyah. Baik. Joli fi'liyah. Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il. Fi'il. Baik, artinya Bu Puji mungkin bisa dibantu diartikan. Sholat menghadap ke kiblat ya Ustaz. Ya, musolli artinya orang yang sholat gitu ya. Orang sholat menghadap ke kiblat. Betul, orang yang sholat itu telah menghadap kiblat. Sahih. Baik. Ba'daha Bu Sukma. Al-musafiru yadkhulul mat'am. Para pelancong masuk ke restoran. Ini Ya, jumlah betul. ismiyah karena didahului dengan isim. Ya, jumlah ismiyah. Sahih. Kalau bahasa Arab ngomongnya gimana Ustaz didahului dengan isim? Li'annaha mabdu'atun bismin. Sama Mabdu'atu. seperti yang ada di qaidah yang ada di Kaidah. Kalau Ustaz li'annaha mabdu'atun bismin gitu ya. Naam, jazakumullah. Wah, iya. Baik, selanjutnya Bu Sari. Nomor 6 ya, nomor 7 ya Ustadz. Ya, nomor 7. Askalul hayawanati mukhtalifah. Jumlatun ismiyah. Ini itu 5 ada. mudah mudaf ilah ini kan isim askalul hayawanati. Iya, baik. Alasannya karena apa? Li'annaha mabdu'atun Li'anna mabdu'atun diawali oleh apa mudaf ilah gitu Ustaz. bi Bi nggak ada sangkut pautnya sama mudhaf mudhaf ilaih. Jadi jawabannya imma isim imma fiil gitu aja. jadi gimana Ustaz? Li'anna Karena li'annaha mabdu'atun bi ismin. li'annahu mabdu'atun bil ismin. Iya, isim. Askal di sini kan masuk ke isim. Masuk ke dalam kategori isim. Li'annaha mabdu'atun bismin. Step selanjutnya Bu Puji. Anak sudah. Sabar. Step Mbak Isa sudah. Nomor Fadoli Mbak berapa? Isa. Apa Ustaz, nomor berapa? Samin 8. 8. Ada so'imu zakatal fitri. Ini ditentukan jumlah fi'liyah sama ismiyah ya Ustaz? Iya, betul. Oh,
jumlah fi'liyah Ustadz ya. Taib, limadha? Bagaimana? Kenapa? Kenapa ini jumlah fi'li ya? Ada itu Sebabnya apa? fi'il kan Ustadz? Mubadatu fi'il. Ya, betul. Fi'il. Li'annaha mabdu'atun bifi'lin, karena didahului oleh fi'il. Taib artinya? Baik, mungkin bisa dibantu. Sa'imu. Anda itu melakukan Ustadz ya. Ya, melakukan, Itu menunaikan. So'imu, zakat fitri. so'imu, so'im, Betul. so- So'im, orang yang berpuasa. Orang Alladhi yasum. berpuasa. Orang yang berpuasa melakukan zakat fitrah. Ya, maksudnya membayar gitu ya, atau menunaikan zakat fitri. Taib, betul. Ba'daha, Bu Puji. Al-muslimu akhul muslimin. Ya Ustaz. Jumlah apa? Di anaha jumlatu mabduhu bi fi'lin. Bifi'lin. Yang mana fi'lin? Ismi. Ismin, ya betul. Al-muslim gitu ya. Al-muslim di sini isim. Mabdu'atun bismin. Taib artinya, Bu Puji? Seorang muslim itu saudara muslim yang lain ya. Iya. Apa Ustaz? Betul. Ya, sudah benar. Orang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Atau kalau dalam, ini kan hadis ya, al-muslimu akhul muslim. Kalau dalam Al-Quran itu disebut innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Saudara. Sama artinya. Tips selanjutnya, Bu Sukma. Al-amalu doruriyun likulli insanin. Kerjaan itu penting bagi setiap insan, manusia ya Ustaz. Iya, betul. Tips Ini jumlah apa? jumlatul ismiyah li'annaha mabdu'atun bismin. Ya, betul. Li'annaha mabdu'atun bismin. Nah. Tips. Kemudian yang terakhir, Bu Sari. Launul azhari ahmaru wa asfaru wa abyadu. Jumlatun ismiyah li'annaha mabdu'atun bismin. Bismin. Tips. Launul. Kalau untuk artinya sudah jelas ya. Ya, Ini sama warna bunga. Warna bunga itu merah, kuning, dan putih. Putih. Ahsantunna jami'an wa barakallahu fikunna. Kemudian kita lanjut ke latihan yang kedua. Nantakil ila tadrib asani. Silakan Mbak Isyah. Tanian hawilil jumlatan nyata ila jumlatin fi'liyatin kama fin namudzaji. An-namudaju. Hisyamun safaro ilal Kuwait. Safaro Hisyamun ilal Kuwaiti. Apa tadi bedanya? Yang tadi yang awal itu ismiyah, yang berikutnya fi'liyah ya Ustadz. Ya, betul. Sahih. Jadi nomor 1 Khalidun istakhoroja jawazas safari. Ini jumlah ismiyah dirubah menjadi jumlah fi'liyah. Istakhoroja Ustaz. Istakhoroja. Afwan, saya potong sebentar. Ini ada salah harokat ya. Ini bukan istakho. Ho-nya disukun. Istakhroja gitu. Istakhroja. Ya, karena wazannya apa ini? Kalau kita belajar sorof. Wazan apa? Istafa'ala.
Sahih. Istaf'ala. Nah, karena nggak Taf'ala. ada. Ala. Betul, istaf'ala. Di situ disukun ya. Nggak ada wazan istafa'ala gitu ya. Sama seperti ini nggak ada istafa'ala itu. Yang ada istaf'ala, disukun di situ. Sehingga di sini salah ketik. Yang benar istakhroja. Tips Fadolih, Baisah dilanjutkan. Jadi istahroja Khalidun jawab safari. Iya, sahih. Artinya? Yang arti yang mana Ustaz? Yang sama aja ya Ustaz? Ya, sama aja. Khalid minta dikeluarkan. Oh, Khalid meminta pasportnya dikeluarkan ya Ustaz? Ya, sahih. Khalid itu meminta paspornya untuk dikeluarkan. Baik. Selanjutnya setelah Baisha, Bu Puji. Nomor 2 ya Ustaz. Iya, Bu Puji. At-Thabibatu tafhasul maridota. Menjadi tafhasul thabibatu maridota. Huwa. Domir huwa, Bu Puji. Hmm? Domirnya diganti huwa. Ya gua tuh. Iya. Enggak benar. Ya, yang benar yang mana kira-kira? Thabibatu perempuan kan? Iya, betul. Sudah benar. Tafhasu atau bibatu. Ya, di sini tobibatu, perempuan. Dokter Jadi perempuan tafhasu. itu memeriksa pasien. Ya, betul. Dokter itu memeriksa pasien gitu ya. Tab. Selanjutnya Bu Sukma. Langsung jawabannya Ustaz. Iya, langsung jawabannya. Yajulu zairu fi syawari'il madinati. Ya, tab. Artinya? Pengunjung yajulu berkeliaran Ustaz. Ya, berkeliaran maksudnya berkeliling gitu ya. Berkeliling. Para pengunjung berkeliling di jalan-jalan kota. Ya, di jalan-jalan kota. Sahih. Tips selanjutnya Bu Sari. Iya. Yudakhilu mangzurul hadikoti alal kulubi as-surura. Ya, sahih. Yudakhilu manzurul hadiqati dan seterusnya. Tips artinya Bu Sari. Dakhala masuk. Memasuk kebun binatang gitu. Dia masuk kebun binatang al kulubi surura. Iya, Ustaz. Yang memasukkan di sini siapa, Bu Sari? Ya, tidak Subjek boleh. dari yudakhilu. Nah, apa ya Ustaz? Itu mandoru. Subjeknya mandor tadi. Yudakhilu, mandoru. Nah, itu subjek. Al-hadikoti. Ya, mudah. Alal kulubi as-surura. Apa itu as-surura? Kali mana, Ustaz? Masuk Kebahagiaan. hati orang itu. Di hati Kelihatan orang. orang. Kemasukan kegembiraan di hati. Itu. Ya, di dalam Dalam hati. hati. Jadi pemandangan kebun atau taman itu memasukkan kebahagiaan di dalam atau ke dalam hati. Tips selanjutnya, Kebun binatang. Pemandangan kok kebun binatang. ya, pemandangan ya, mantap. Tebadaha Baisyah, Dibaca dulu soalnya ya Ustaz. boleh. Al-asodiqo'u Ini sama
salah ketik lagi ini. Hmm. Shotnya bukan fathah, tapi apa kira-kira? Asdiqa'u. Asdiqa'u. Sukun ya, shotnya sukun. Al-asdiqa'u yaqduna waqtan sa'idan firrihlati. Ini tuh apa Ustadz? Sodiqa'u teman. Teman, jamak ya. Oh, teman-teman. Nah, ini Ustadz apa? Yaqduna tadi kok itu Yakduna. memecahkan? Yakduna artinya menghabiskan. Oh, menghabiskan waktu. Ya, menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu Sa'idan itu nama orang, bukan? Enggak, Sa'idah di sini sifat dari waktu tadi. Apa Ustadz? Sa'idan. Sa'id artinya senang, bahagia, gembira gitu ya. Oh, teman-teman senang menghabiskan waktu pada saat rihlah gitu ya? Ya, Oke. boleh diartikan itu, boleh. Jadi, Liburan. Ya, beda. waktu liburan gitu ya. Kalau kita artikan secara global, waktu liburan. Jadi yaqduna waqtan gimana? Mm-mm. Kemudian kita ubah ke jumlah fi'li ya. Kira-kira Yaqduna waqtan sa'idan. Gimana Ustaz? Waqtan yakduna waktan sa'idan terus asdiqa'u firrihlati. Oh gitu ya. waktan sa'idan firrihlahnya coba kita hapus dulu. Enggak perlu kita lihat. Cukup kita lihat, kita perhatikan dua kata ini aja. Al-asdiqa'u yakduna. Kira-kira kalau diganti jumlah fi'liyah seperti apa bunyinya? Yaqduna al-asdiqa'u Baik, firrihlati. cukup sampai situ ya. Adapun waktan sa'idan firrillah ini sama aja. Yang poin pentingnya yang perlu dirubah di sini dua kata ini aja, al-asdiqa'u yakduna, kemudian tadi dirubah menjadi yakduna al-asdiqa'u, begitu ya. Tapi kalau misalnya Baik. yang benar sesuai ini persis gimana Ustadz? Maksudnya sama Nah, kalau misalnya disebutin yang waktan sa'idan itu kayak gimana Ustadz? disebutkan setelah al-asdiqa'unya. Al-asdiqa'u waktan sa'idan firrihlah. Jadi yaqduna al-asdiqa'u waqtan sa'idan firrihlati. Ya, seperti itu. Hmm. Tapi perlu saya ini ya, koreksi sebentar. Ini memang tidak disebutkan di dalam kaidah tadi. Kenapa saya hapus tadi waktan sa'idan firrihlah? Karena ini memang tidak penting. Waktan sa'idan firrihlah ini tidak penting. Yang penting itu al-asdiqa'u yakduna ini. Itu yang membedakan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Tadi jawabannya, kalau kita ubah ke jumlah fi'liyah, itu kan asal diganti aja gitu ya, dibalik yakduna al-asdiqa'u. Cuman yang jadi catatan, ini kurang pas di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, itu tidak boleh ada dua fa'il. Ada dua kata kerja. Ada dua subjek. Karena kalau kita ubah tadi, yakduna al-asdiqa'u gitu ya. Kira-kira yang jadi subjek yang mana? Yakduna. Oh, itu ya Ustadz, domirnya ya Ustadz ya. Nah, di situ ada domir, subjek pertama. Kemudian subjek yang kedua ada asdiqa'u. Nah, ini nggak boleh, harus dipilih salah satu. Apa mau pilih domirnya atau pilih asdiqa'unya? Kalau misalkan kita pilih, ya kalau misalkan kita pilih domir, maka asdiqa'unya dibuang, nggak boleh dibaca. Sehingga cukup yakduna dan seterusnya, waktan sa'id dan firrihlah. Tidak perlu ditambah al-asdiqa'u. Karena di situ sudah ada domir yakduna, di situ ya ada waw.
Nah, tapi kalau misalkan kita pilih yang al-asdiqo-nya, maka domirnya yang kita hapus. Kita ubah ke bentuk mufrad. Yakduna ini kan jamak. Mufradnya apa? Wujud. Yakdi. Mufradnya yakdi. Sehingga bunyinya Ini Pak yakdi kok. al-asdiqo. Nah, seperti itu. Yakdi al-asdiqo. Yakdinya pakai ya yang itu ya. Ya kok di pakai ya itu Ya, ya. Heeh. di al- Ya miring. Mm-mm. Yakdi. Sebentar saya ketik. Yakdi al-asdiqo dan seterusnya. Kalau yang seterusnya ini nggak berpengaruh ya, sama aja. Yakdi al-asdiqo. Tapi kalau misalnya dia menjadi kalimat yang berdiri sendiri, Ustadz, ini kan kita karena ngerjain kaidah ya, Ustadz. Kalau Iya, misalnya betul. jadi kalimat yang sendiri, terus nggak disebutin asdiko'unya, itu apakah bisa menjadi kalimat sempurna, sedangkan siapa yang dimaksud itu kita bisa tahu, Ustadz. Kalau dia menjadi kalimat yang sendiri ya, bukan karena menjawab atau menyelesaikan tugas gini, Ustadz. Iya, bisa. Asalkan yang dimaksud dengan domir ini sudah diketahui ya. Yakduna di sini siapa maksudnya gitu. Wow di sini Kalau siapa. dia berdiri sendiri kan nggak bisa ya, Ustadz, karena kan nggak tahu orang ini lagi ngomongin siapa yang dimaksud gitu. Ya, betul. Kalau Hmm. misalkan kita nggak tahu maksudnya siapa, ya kita sebutkan Hmm. isimnya. Jangan pakai domir. Kita sebutkan al-astiqo misalkan, atau al-muslimun, atau siapa gitu ya. Kita sebutkan. Kalau berdiri sendiri berarti ya yang pakaiin tadi ya Ustadz ya, yang yakdi al-asdiqo'u itu. Ya, betul. Jadi perlu tambahan di sini kaidahnya. Kalau jumlah ismiyah seperti nomor 5 ini kan jumlah ismiyah ya, soal ini. Soal ini kan dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, isimnya itu jamak, seperti al-astiqo, ini kan jamak. Maka fiilnya harus jamak juga. Mengikuti. Seperti nomor 5 ini. Jika isimnya itu jamak, maka fiilnya harus jamak. Atau misalkan musanna gitu ya. Jika isimnya musanna dalam bentuk ganda, as-sodiqoni misalkan gitu ya, maka fiilnya pun harus sama jumlahnya, berbentuk musanna. Intinya jumlahnya atau ya jumlah ya, itu sama. Kalau jamak jamak, kalau musanna musanna, kalau mufrad mufrad. Ini khusus jumlah ismiyah. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu lebih mudah. Kita tidak perlu melihat isimnya. Mau isimnya itu jamak, mau musanna, mau mufrad, fiilnya wajib mufrad. Sebentar saya beri contoh perbedaan. Jadi contoh misalkan untuk kalau untuk mufrad memang nggak ada bedanya ya karena sama-sama mufrad. Kita ambil yang musanna misalkan as-sodiqoni. As-sodiqoni yaqdiyani. Nah, ini untuk ismi ya. Sementara untuk fi'liyahnya jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyahnya itu wajib mufrad.
Sudah Ana kirim. Nah, itu perbedaan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Selain yang disebutkan di dalam kaidah tadi, selain kalau jumlah ismiyah itu kan jumlah yang didahului oleh isim, kalau fi'liyah jumlah yang didahului oleh fi'il. Itu terkait dengan definisi. Adapun prakteknya, kaidahnya, nah kalau jumlah ismiyah itu isimnya, isim dengan fi'ilnya itu sejenis sama. Kalau musanna, kalau jamak. Beda dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, isim dengan fi'ilnya berbeda. Kalau jumlah fi'liyah itu selama-lamanya fi'ilnya wajib mufrad. Sementara kalau isimnya itu bebas, mau mufrad, musanna atau jamak. Sehingga lebih mudah jumlah fi'liyah. Makanya dalam bahasa Arab itu yang sering kita jumpai itu memang jumlah fi'liyah. Karena memang tidak berpengaruh mau isimnya ini mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya pun tetap mufrad. Tidak bisa dipahami kira-kira terkait perbedaan jumlah fi'liyah dengan ismiyah? Atau ada yang masih bingung? Jadi kalau jumlah fi'liyah, saya ulangi lagi, jumlah fi'liyah, fi'ilnya wajib mufrad. Gak perlu lihat isim. Mau isimnya mufrad, musanna, jamak, gak perlu kita lihat. Gak perlu kita perhatikan. Intinya fi'ilnya tetap mufrad, wajib. Jadi sifatnya ini wajib, bukan sunnah lagi, bukan pilihan, tapi wajib, harus gitu. Cuma menyesuaikan jenisnya aja Ustaz. Ya, kalau jenis harus disesuaikan. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan harus perempuan. Hanya itu aja. Tapi kalau dari segi jumlah, min haitsul adat, itu tidak perlu sama. Sehingga nomor 5 ini, kalau kita ganti, kita ubah ke jumlah fi'liyah, maka berubah menjadi yang awalnya yakduna, di sini berubah menjadi mufrad, yakdi gitu ya. Yakdi al-asdiqa'u. Ustadz, berarti gampangnya gini ya, Ustadz. Misalnya gini, ada kalimat zahaba at-tulabu. Lah, zahabanya itu tetap zahaba, nggak dirubah jadi jamak karena tulabu, karena dia fi'liyah. Lah, kalau yang dibalik at-tulabu, lah itu kan jumlahnya banyak. Jadi bisa pakai domir yang hum, zahabu gitu ya Ustadz. Iya, betul. Nah, ya sudah, aku paham. Kalau jumlah ismiyah, maka fiilnya harus sesuai dengan isimnya. Nah, Ustadz paham. Kemudian kita lanjutkan ke yang nomor 6. Setelah Mbak Isya tadi, Bu Puji, Fadoli. Allah ibu sya'aro bita abi. Jadi sya'aro Allah ibu bita abi. Ya, bita abi, sohi. Artinya, Bu Puji? Apa Ustaz? Pemain itu merasa kelelahan ya Ustaz. Ya, lelah, capek, sama ya. Nah, kalau nomor 6 ini mudah ya, karena sama-sama mufrad. Al-la'ib di sini mufrad, dan sya'aro juga mufrad, sama. Step selanjutnya, yang nomor 7, Bu Sukma. Albintu tahtamu bitartibi ghurfatiha. Di balik tahtamul bintu tartibil ghurfatiha. Ya, sahih. Tahtamu al-bintu bitartibi ghurfatiha. Artinya? Anak perempuan itu tahtamul itu apa? Tertarik. Mu artinya ini perhatian atau mempentingkan gitu. Oh, anak perempuan itu mementingkan kerapihan kamarnya gitu Ustaz. Ya betul, kerapihan kamarnya. Nama Ustaz.
Tab yang terakhir, Bu Sari. Nggak ada perubahan ini Ustadz. Yuhibbu akhi al-azharo al-badi'ah. Iya, ini salah soal ya. Di Iya, sini sudah sudah. jumlah ini. Tab kalau diganti jumlah ismiyahnya, Bu Sari. Ini. Akhi, Mm, akhi, yuhib, saudaraku menyukai. Yuhibu tetap Ustadz. Akhi, Iya, yuhib al-azharo al-badi'ah. Iya, sahih. Jadi yuhibbu akhi, kemudian kita ganti akhi yuhibbu dan seterusnya. Taib. Taib, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan. Adapun latihan-latihan sebelumnya, insya Allah akan kita jawab dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bismillah ta'ala. Taib. Ada yang ditanyakan? Fadhol. Dan ini mumpung masih dasar, itu memang wajib kita kokohkan ya pondasinya sebelum kita bahas i'rab, mubtada khobar dan yang semisalnya. Karena kalau sebelum kita membahas i'rab itu kita harus kokoh dulu pondasinya. Nah, ini masih belum masuk bab nahwunya ya. Ini belum masuk ke bagian i'rabnya. Kita masih muqaddimah di sini. Masih mengokohkan pondasi. Jadi dimulai dari anwa'ul kalimah, macam-macam kata, kemudian masuk ke macam-macam jumlah, macam-macam kalimat, dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah pondasinya kokoh, insya Allah nanti kita baru masuk ke bab i'rab, cara mengi'rab yang benar. Jika memang nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita. Pada pertemuan kita kali ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan ini bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.